itu saya dibawa ke masa lalu di situ. Jadi di dalam air itu ada, saya ngelihat, masih inget banget, perempuan ngambang gitu tuh. Perempuan ngambang di atas air itu. Dan wilayah itu waktu itu masih lanjutin apa nih? Obrolan kemarin tuh kayaknya belum tuntas itu, Ki. Saya masih ada penasaran, Ki. Oh, yang kejeda sama azan asar. Iya. Iya, terus kita mandi-mandi dulu. Gitu, Ki. Terus Masalahnya ya, yang maghrib, saya akhirnya dengar tuh, ambil malam ya. Ki Alam tuh ada makan-makan sesajen segala itu, Ki. Kayaknya saya tungguin tuh, kayaknya seru gitu, Ki. Waduh, jadi ngingetin masa lalu. Iya, kalau inget dulu kayak gitu waktu di kerjaan itu, karena di rumah Cina itu kan biasanya banyak sesajen ya. Ya waktu itu setiap malam Jumat, saya ingat setiap malam Jumat pasti ada sesajen baru gitu, dan buah-buahannya masih seger gitu, dan kue-kue gitu ya. Nah itu ya jahilnya saya itu begitu sekitar jam 1 ke atas gitu, karena shift malam, ya udah, yang lain nggak ada yang berani gitu. Saya tawarin pun nggak ada yang mau, karena mereka takut gitu. Berarti terbawa ya, Ki ya, dari zaman dulu sampai sekarang terbawa ya, rasa takut udah nggak ada lah ya. Ya mungkin ada juga karena mereka takut, jadi kenapa pada takut ya, wah takut inilah takut itu gitu, wah saya makan aja gitu. Ya itu alhasil begitu sekali, 2 kali, 3 kali, malah bukan saya yang kesurupan tapi teman-teman saya yang kesurupan. Serem tuh, sampai kesurupan gara-gara apelnya dimakanin terus ya. Iya. Nah, nggak terima dia. Mungkin karena wah ini buat gua, kenapa lu makan gitu, cicipin duluan gitu kan. Ya. Waduh. Ya, yang beberapa kali saya makan yang kesurupan sih, waktu itu saya bisa ngatasin loh. Udah bisa ngatasin orang kesurupan gitu. Ya. Saya juga nggak ngerti dengan doa apa waktu itu, entah ayat kursi, entah apa, saya juga lupa. Yang jelas bisa itu ya. Kayaknya doa makan nih, Ki. Dia takut dia, wah udah doa makan nih gitu ya. Jangan-jangan gue dimakan juga gitu, bisa jadi. Iya. Cuman ada yang bikin saya juga down ya pas beberapa kali saya makan, terus yang ketiga kali kesurupan itu perempuan di mes, bukan di lokasi rumahnya, tapi begitu di mes malamnya kesurupan. Itu pertama bisa saya keluarin gitu. Nah, kedua, ketiga kali masuk lagi. Waduh. Nah, di situ saya kewalahan tuh. Waduh. Terus, Ki? Diajak komunikasi juga nggak mau. Dia diem, tapi kayak mau gigit lidahnya gitu. Waduh. Terus tangannya juga udah pada biru semua, makanya wah, saya takut juga kayak waktu itu tuh. Akhirnya karena saya merasa udah nggak bisa gitu, saya panggil bos. Yang punya bordilan. Yang punya itu. Yang punya sesajen. Iya, soalnya anak les itu, ya udah kita panggil itu aja, bos gitu kan. Akhirnya ya udah dipanggil, datang. Begitu datang ngelihat, walah gitu kan. Ya langsung anaknya masih tiduran gitu sambil wah beginilah. Wah, kayak mau bibirnya juga udah serem biru gitu ya. Ya. Nah, itu tiba-tiba mereka ngomong bahasa mereka, bahasa Cina gitu. Ya. Gitu ya. Wah, terus ya kayak agak sedikit ada marah gitu lah, gitu, bentrokan gitu. Iya. Nah, terus akhirnya si engkoh itu, bos itu minta itu cermin. Wah, minta cermin. Diapain tuh, Ki? Jadi dia minta cermin, terus langsung diliatin doang gitu. Set, langsung cek gitu tuh. Oh, yang kesurupannya dikasih cermin? Kasih cermin aja. Langsung hilang gitu. Waduh, hebat sekali ya. Waduh, kita udah ngerapalin beberapa ayat-ayat untuk mengusir gitu, ternyata dengan cermin doang waktu itu. Wah. Terus akhirnya si engkoh, siapa yang suka makan sajen gitu kan, di pabrik gitu. Akhirnya saya ngaku.
saya kok gitu dah. Waduh, kamu ini kasihan nih, gimana udah kayak gini kan bingung jadinya gitu. Ya kok saya minta maaf gitu kan. Lapar kok waktu itu lihat buah-buahannya saya wah gitulah pokoknya. Hanya besoknya si bos itu kembali lagi ke di bordiran itu, di rumah itu bawa nggak tahu temennya atau gurunya ya, kayak biksu gitulah, pakai baju oranye, tasbihnya gede gitu tuh. Terus abis dari pabrik terus ke mes. Nah, ke mes dia bawa tulisan Cina gitu tuh. Kayak buat tolak bala pampir. Ya, kayak gitu tuh. Tempelin pampir. Nih jangan-jangan siapa sayang ditempelin di bahaya gitu ya. Ternyata ditempelin di mes tuh, tak gitu di atas pintu. Di atas pintu. Iya, tulisan biar gitu. Pampirnya nggak masuk. Ya, sebelahnya ayat kursi. Wah. Wah seru tuh. Akhirnya kita selama beberapa bulan itu nggak ada kejadian. Dan saya juga beberapa bulan nggak makan itu lagi. Nggak gitu. makan sesajennya. Nah, cuman di situ kan teman-teman Muslim semua. Jadi kita ngaji, kita apa semua udah biasa di situ. Kita merasa sama teman-teman yang lain melihat tulisan itu tuh merasa aneh gitu. Karena kita aneh. Muslim ya. Iya, pas gitu akhirnya yaudah kita lepas aja lah. Udahlah kita percaya sama Allah aja gitu kan. Jadi pada saat itu begitulah pokoknya. Akhirnya ya gitu, saya jahil lagi, ya udahlah bismillah saya lepas lagi tuh. Saya lepas, sehari 2 hari aman, 3 hari kemudian ada yang kemasukan lagi. Waduh. Itu padahal udah nggak makan loh. Udah nggak makan sajen gitu. Ya pas begitu ya paling lebih banyak makhluk-makhluk yang bukan dari Cina. Ini makhluk-makhluk lain yang mungkin sudah wah di situ asik kali suka buat keluar masuk mereka itu gitu. Ada celah lah ya. Ada celah di situ. Ya kita tangani sendiri semua setelah itu tuh. Ya berangkat dari situ saya mulai senang dengan kegiatan seni. Jadi pulang kerja pakai spidol saya bikin kaligrafi, saya bikin apa itu. Pokoknya tangan kreatif saya itu selalu bergerak gitu. Berawal dari situ Ki ya? Ya, terus ngikutin di situ ada silat tuh waktu itu di Jakarta ada silat namanya bunga rampai, silat asik gitu. Jingkrik mainnya jingkrik dulu tuh. Si pitung. Bang Ji ya gitu. Saya sampai jadi pelatih dulu loh. Lumayan ini lama gitu kan. Sampai sabuk hitam dulu cuma nggak udah lupa lagi jurusnya, pokoknya 1-2 saya masih ingat. Sampai terakhir itu setelah silat itu selesai gitu ujiannya semua. Nah ujian terakhir itu waktu itu untuk penerimaan sabuk yang terakhir itu di Pelabuhan Ratu. Serius tahun 90-an. Itu wah saya merinding lagi. Tuh. Ingat lagi soalnya. Jadi di sana kelulusan untuk diangkat menjadi pelatih itu harus di sana itu. Jadi kuda-kuda kita menahan ombak iya. Atmosfer di sana itu harus diserap gitu. Benar. Dan di sana waktu itu masih keramat banget loh. Waduh. Kayaknya ada yang merasa diobrolin kali. Ada yang merasa diomongin. Lanjutin kan nih? Saya udah ngomongin Pelabuhan Ratu. Iya. Dan itu di situ juga banyak kisah yang jadi saya terulang lagi loh, beneran ini serius. Kita ke sana rombongan. Waduh, rada agak ini Ki nih. Rombongan ada 1 bis gitu ya. Waktu itu kan kamera itu masih pakai klise ya. Iya. Tahun 90-an itu. Masih klise betul. Kita di sana setelah setelah lulus dapat sabuk lah ya. Nah, kita tamasya lah gitu biasa jalan-jalan gitu. Kita foto-foto, semua foto-foto bersukaria gitu. Nah, begitu udah pulang kita nih, pas mau nyetak foto, semua pada
nggak mau dicetak fotonya. Siklis itu. Yang nggak mau, anak-anaknya nggak mau pada lihat pokoknya. Oh. Soalnya pas begitu saya lihat gitu Ada apa itu, di Terawang itu kan kelihatan kan masih tukang klise foto, itu, masih klise itu. Itu foto-foto kita yang barengan, yang ini, yang itu nggak ada. Yang ada di situ, saya inget banget, ada keranjang emas. Ranjang tidur tuh emas. Ada meja kecil, ada benderanya. Terus ada yang kepala aja. Waduh. Terus ada makam di antara batu karang itu, ada makam. Itu ke foto semua, Mas. Gila ya. Semua anak-anak pada nangis ketakutan. Saya doang yang enggak. Waduh. Berarti emang Ki Alam ini udah ada bakat dari zaman nggak ngerti zaman pokoknya, itu ya. Iya, saat itu saya ngerasa wah, ini luar biasa. Pokoknya semua pada ketakutan. Kita foto bareng ada di satu pohon belakang itu. Kitanya nggak ada, adanya pohon doang sama makhluk apa gitu. Wah, kelihatan semua itu. Sayangnya fotonya nggak tahu kemana itu ya. Kalau masih ada bisa saya liatin gitu. Wah, bener itu. Harus dicari tuh, Ki. Kayaknya asik tuh. Ya, kalau ketemu asik kalau gitu. masih ada menjadi bukti ya. Iya. Itu bukan cerita sejarah itu. Iya, itu sejarah, itu benar-benar nyata dulu itu. Sejarah nyata itu. Kok aromanya aneh ya? Iya, iya. Dari tadi makanya saya agak gimana gitu ya. Berasa ya? Tadi ada yang gusuk gitu kan. Kayak ada yang nggak terima gitu. Ini aromanya nggak sedap gitu. Lanjut nggak nih? Siap nggak nih, lanjut nggak nih? Kira-kira bahaya nggak nih? Kalau nggak bahaya nggak apa-apa, kita lanjut. Sih, kita kan ngobrol aja. Iya. Cuman kebetulan ngobrolnya memang masuk ke area sana gitu loh. Jadi ada kemungkinan yang merasa tertarik juga energinya gitu. Saya ulang kembali soalnya peristiwa itu gitu. Kalau tidak membahayakan untuk diri saya, enggak lanjut. Enggak apa-apa. Ki Alam tolong jawab ini. Silakan lanjut, Ki. Wah, ini seru nih, Ki. Kamu yang tanggung, saya yang jawab. Silakan, Ki. Kayaknya nih nanti udah pemirsa di luar itu nunggu nih, Ki. Iya, setelah pulangnya baru terakhir itu sama guru spiritual di persilatan itu. Nah, ini yang taruhannya boleh dibilang nyawa juga boleh gitu ya. Karena di situ sudah laku puasa, laku gitu-gitu kan, ritual gitu. Iya. Untuk apa tujuannya? Terakhir itu disiram air keras, Mas, berendam air keras. Iya. Gila banget ya. Jadi saat itu, waktu itu saya masih ingat di Monas, pagi-pagi habis subuh kita lari sampai ke Monas gitu. Nah, di tempat umum itu kita disiram air keras segayung-segayung, Mas. Itu nggak apa-apa, Ki? Banyak yang melepuh. Waduh. Waktu itu banyak yang melepuh di sini kayak telur dadar, Mas. Waduh. Saya juga pas disiram, ya Allah, ini beneran nggak? Saya ragu gitu. Sudahlah, saya yakini aja, saya yakin gitu, saya lepas gitu. Ya udah, pokoknya yakin. Saya disiram. Itu baju saya semuanya rontok. Bajunya rontok semua. Digini prol gitu, gitu. Untungnya air keras. Iya, bawa salin ya. Itu baju silat rontok semua. Waduh. Dan alhamdulillah cuman gatel-gatel gitulah, ngebul gitu. Ada beberapa yang melepuh itu bisa diatasin, Ki, yang melepuh itu, Ki? Bisa diatasin sama gurunya kembali. Dan memang sebelum itu kan perjanjian dulu, tanda tangan. Jika terjadi ini apakah siap, karena memang di situ membuktikan nih orang yang benar-benar melakukan, nih yang enggak, di situ kelihatannya gitu. Ternyata lebih pembuktian di situ ya. Lebih banyak yang mengikuti anjuran guru waktu itu. Saya juga mengikuti banget tuh puasanya, wiridnya gitu kan. Mungkin yang 3 ini katakanlah mungkin belum dapat itunya gitu. Ya sudah. Cuma ya di situ bukan untuk sakti tidak sakti gitu. Cuma membuktikan orang ini benar nggak jujur melakukan belajar nggak dia ngikutin aturannya. Setelah itu ya jangankan disiram air keras, disiram kopi kecuali kopinya masuk mulut, wah sedap. Kode nih. Kayaknya kopi mana nih kopi nih, aduh. Tukang kopi lewat sini kita stop, Ki.
Ya itu kayak gitu Mas. Terus apalagi tuh? Masih saya cerita lagi. Iya Ki, kan masih panjang cerita Masih kemarin itu. panjang. Sudah Ya, masuk ke ranah ritual terus tuh. iya, setelah Ranah-ranah itu kan. spiritual itu setelah itu. Setelah itu memang saya memilih pergi ke Jawa. Nah, kemarin belum sempet tuh. Ya yang ke Jawa itu Yang ya. ke Jawa itu belum sempet tuh. Ya ke Jawa itu juga sama, saya merantau waktu itu sudah karena dari belajar saya bikin kaligrafi itu tuh, Kaligrafi, iya. wah saya niatkan saya mau jualan papan nama lah gitu. Nah, Jadi kan dulu kan ada tuh ya betul, gambar betul, betul. pemandangan atau gambar Iya, bayi dikasih nama. kasih nama. Nah itu saya jualan itu Saya tuh. sampai sekarang masih ada itu, Ki. Iya tuh ya. Zaman kecil saya di pasar tuh ada yang jualan bikin langsung. 1.000 dulu saya jualnya. Persis, Ki. 1.000 benar. Jadi ngemper di emperan mana aja gitu. Udah di situ action. Wah, ngumpul banyak. Alhamdulillah rezeki gitu. Itu tahun-tahun 90-an Ya, Ki, di bawah ya. udah Ya, mulai tahun-tahun itu ya ya. 96, 95-an ya gitu Iya. ya. Nah, itu saya sengaja pas bawa kaligrafi nama itu ke Jawa. Dan pada saat itu emang lagi banyak acara-acara haul di makam-makam para waliullah. Ya. Di situ sekalian saya Sekalian berziarah, kan? sekalian Iya, berdagang betul. nih, Iya. kaligrafi nih. Jadi Luar biasa, selama ya. 1 bulan lebih saya khusus di Jawa itu Luar sampai biasa. ke Gresik ya waktu itu, ke Jawa Timur. Itu semua wali-waliullah saya datengin gitu. Walaupun pas lagi nggak jualan, mumpung gitu. Udah saya di situ sebulan lah saya jalan itu tuh. Tidak secara langsung Ki Alam ini dapat karomahnya ya. Nggak tahu ya, saya dapat rezeki jualan aja, Iya, saya ngerasa gitu bener, aja sih. bener. Gitu. Ya itu karomahnya, dapat rezeki Itu banyak emang, sampai sekarang. Waktu itu emang ya saya bukan hanya sekedar jualan, tapi memang ada yang saya niatkan hal lain gitu. Jadi iya, sembari gitu bener, kan, bener. cari nafkahnya di situ gitu loh. Menyelam sambil minum air. Menyelam Peribahasa. sambil tenggelam. Sambil tenggelam. Sampai tenggelam. Peribahasanya begitu ya. Jadi dapat semuanya. Usahanya dapat, silaturahminya ke para waliullahnya dapat ya. Betul. Sejarahnya juga sejarah. ya jadi luar biasa. Agak ingat-ingat tentang sejarah beliau-beliau itu. Nah, setelah itu dari Jawa saya justru malah kembali ke Jakarta lagi. Di 97 itu saya diajak sama paman saya bukan kerja, tapi saya jualan es cendol. Wah. Pernah jualan es cendol, Ki? Jualan es cendol, kleneng gitu tuh. Pengalamannya luar biasa Ki Alam ini. 1 tahun lah saya jualan es cendol itu. Bahkan di situ saya udah mulai suka melukis tuh. Jadi gerobak saya itu saya lukis tuh. Gerobaknya paman saya ada berapa? 3 saya lukis semua itu. Jadi bagus itu. Kayaknya saya punya fotonya 1 waktu saya masih lagi dorong gerobak gitu. Nanti saya lihatin itu, luar biasa itu. Dapat untung 5.000 gitu kan. Sehari itu 5.000 saya sisihin 2.000 gitu. Nanti buat beli cat. Beli cat ngelukis. Buat ngelukis ya, lagi. Pokoknya saya kumpulin dapat cat 1 set itu tuh. 12 warna. Nah, malamnya begitu. Wah, seneng banget saya punya cat lukis pertama itu tuh, tahun 97 itu. Ya dapat dari cendol itu tuh. Wah, di rumah ngelukis cewek cantik gitu. Gitu semangat kan. Wah, seneng. Nah, terus saya bilang sama paman saya, gerobak saya itu kan setiap hari kan setorannya 15.000 waktu itu ya. Jadi kita tinggal jualan aja. Saya bikin jadwal, gerobaknya saya rubah setiap hari Senin, Selasa, Rebo, itu saya jualan cendol. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, saya rubah menjadi kayak itu gerobak biasa, cuman bisa saya tempelin lukisan. Wah, jadi 3 hari saya jualan cendol, 3 hari jualan lukisan. Ya keliling juga ke komplek. Luar biasa ya. Lukisan itu, lukisan. Wah, dari ya lebih laku jualan cendol sih gitu. Karena itu kan orang haus bisa minum gitu. Begitu lukisan ya kadang-kadang ada, Mas lukis berapa, lukis foto gitu-gitu.
ya ada aja rezeki Ada gitu. ya. Yang penting mau gitu. Nah akhirnya saya mangkal di satu tempat di Depok Cinere, di depan Mall Cinere, pasti tahu kalau ada orang sana. Tahun 97-an itu. Luar biasa ya. 97-an itu. Pertama saya mangkal di Amigos, agak minggir got sedikit. Itu tiba-tiba siang saya itu ngantuk gitu. Ngantuk, terus saya diarahkan untuk tidur di dalam gerobak. Saya tidur di dalam gerobak itu tuh. Di atas got itu tuh. Nah, di atas got itu ada jalan yang bawahnya itu saluran air gitu lah. Nah, itu saya dibawa ke masa lalu di situ. Jadi di dalam air itu ada, saya ngelihat, masih inget banget, perempuan ngambang gitu tuh. Perempuan ngambang di atas air itu. Dan wilayah itu waktu itu masih belum aspal, rumput-rumput, pokoknya masa lalu lah gitu. Pas begitu bangun saya istirahat, ya Allah itu apa itu. Saya nanya ke orang yang tinggal di situ paling lama gitu kan. Warga situ. Ada cerita apa gitu tentang perempuan itu? Pak, saya tadi diliatin ini gini-gini. Wah, itu benar. Oh, itu zaman apa gitu. Ternyata benar. Kata engkong gitu kan. Kata engkong saya gitu. Memang ada kejadian nggak tahu tragis entah apa, yang jelas saya diperlihatkan seperti itu gitu. Wah, ya itu bener Mas sebenarnya. Ya udah, di situ mulai ini aja. Wah, kayaknya minum kopi enak ini Mas. Kalau mau kopi, kita close dulu. Closing dulu. Closing dulu. Wah, ada pengantar kopinya nih.